Halo, selamat berjumpa kembali. Pada bagian ketiga dari modul kedua, saya akan membahas mengenai bagaimana menyusun neraca. Ya, jadi bagaimana ketika saudara terjun ke lapangan, menginventarisasi dokumen, mengecek bukti-bukti fisik, dan dari bukti-bukti fisik inventarisasi dokumen, kita menyusun neraca. Kita meneliti dan menilai seluruh elemen dalam laporan neraca, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Kita ikuti caranya berikut ini. Jadi ini ada kasus. Kalau Anda lihat tugas Anda, tugas di modul kedua, ada serangkaian informasi yang harus didalami, dan dari informasi-informasi ini Anda diminta untuk membuat neraca. Kalau dilihat dari informasi-informasi itu, hasil akhirnya adalah seperti ini. Jadi hasil akhirnya adalah neraca seperti ini. Misalnya neraca Kabupaten Pantai Utara. Jadi nanti Anda harus membuat aset lancarnya berapa, apa, dan berapa. Investasi jangka panjangnya apa dan berapa, aset tetapnya apa dan berapa. Demikian pula dana cadangannya, aset lainnya sampai dengan jumlah aset, ya. Demikian pula di bagian kewajiban. Ada kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, ini bagaimana mengidentifikasi ini dan bagaimana nilai dari elemen-elemen itu. Dan terakhir adalah ekuitas. Tentunya mudah kalau ekuitas itu kalau Anda sudah menemukan seluruh aset, kemudian menemukan seluruh kewajiban, maka Anda pasti bisa menemukan ekuitas. Karena ekuitas adalah total aset dikurangi dengan total kewajiban. Jadi langsung saja ditembak di bagian ini. Nah, untuk mencapai ini tentunya kita harus punya strategi. Anda lihat di sini ada kolom 1, 2, 3, di sini juga ada kolom 1, 2, 3, artinya ini asal dari informasi itu. Kas di BU Bendahara Umum Daerah sekian itu asalnya analisisnya adalah di nomor 1. Ya, kita ikuti bagaimana caranya sekarang. Nah, ini adalah informasi, seluruh informasi saya pindah ke bentuk Excel ya, sebagai contoh di sini. Kemudian setiap kalimat saya jadikan nomor. Misalnya kalimat ini itu saya jadikan ini nomor 1. Di situ ada tertulis uang tunai di Bendahara Umum Daerah sekian, dari jumlah itu sekian harus disetor ke PT ini ya, sebagai iuran pegawai. Kalau Anda lihat, ini ada 2 elemen yang akan terpengaruh, yaitu yang pertama, tentu ini adalah kas. Kas yang dipegang oleh Bendahara Umum Daerah. Jadi kas di Bendahara Umum Daerah. Berapa nilainya? Ya sudah, ini ada informasinya. 12.568.000 ya. Oh, maaf 12 miliar ya. Jadi 12.568.000. Saya nulisnya begitu saja ya. Nah, tapi di sini juga ada informasi bahwa sebenarnya ada uang yang harus disetor. Kalau ada kalimat harus disetor, itu berarti adalah kewajiban dari bendahara untuk menyetor ke pihak lain. Maka saya insert dulu, ya, saya insert. Jadi ini ada lagi akun yang terpengaruh, yaitu apa? Uang yang harus disetor ke pihak lain, pihak ketiga namanya, berarti ini adalah utang. Ya, utang. Saya utang pada pihak ketiga. Memang pakainya PFK ya, utang pada pihak ketiga. Jumlahnya berapa? Tinggal kita hitung saja. Jumlahnya berapa? Misalnya tadi yang harus disetor 212.390 tambah yang disetor ke PT Taspen 251.000. Ya, kira-kira begitu ya. Di angka sekian ini adalah utang yang kepada pihak ketiga. Ini contoh.
ya. Saya lanjutkan misalnya yang nomor 5. Nah, menarik nomor 5. Ada tagihan kepada PNS untuk membeli notebook dan mobil dinas lewat mekanisme lelang. Oh, berarti bendahara punya tagihan. Tagihan ini namanya tagihan penjualan angsuran, utang termasuk utang jangka panjang yang ada di utang lain-lain. Jadi ini tagihan penjualan angsuran. Jumlahnya berapa? Kalau menurut di sini total jumlahnya 450 juta. Tetapi yang 20% jatuh tempo dalam 1 tahun. Berarti di sini utangnya ada 2, yaitu bagian lancar, tagihan penjualan angsuran. Ada 2. Jumlahnya berapa tagihan penjualan angsurannya? Yang bagian lancar jumlahnya adalah 20% dari 450 juta. Ya, saya konsisten untuk mengurangi 3 angka. Maka jumlah penjualan angsurannya totalnya adalah 450.000 dikurangi dengan 90 yang jangka panjang kan jumlahnya sekian. Jadi ada 2 akun. Nah, begitu cara kerjanya. Silakan dianalisis semua cara kerjanya bagaimana. Saya akan kasih contoh lagi, misalnya saja ya. Misalnya saja di sini ada ini nomor 17. Jalan irigasi dan jaringan yang ada dinilai 400 juta. Kalau ini mudah, berarti di sini ada aset namanya jalan irigasi dan jaringan. Jumlahnya berapa? Ya, 400. Ya, selesai. Dan seterusnya. Anda harus melihat ini ya secara pelan-pelan dan harus bisa saja dicocokkan dengan standar akuntansi pemerintah. Begitu cara kerjanya ya. Atau saya tambah lagi misalnya saja nomor ini benda peninggalan bersejarah. Ada benda peninggalan bersejarah yang dimiliki oleh museum. Nah, Anda harus melihat dalam standar. Kalau benda peninggalan bersejarah yang dimiliki oleh museum itu termasuk aset apa? Tentu aset tetap, tetapi aset apa? Nah, ini adalah aset tetap lainnya. Jumlahnya berapa? Nah, nanti setelah selesai semua Anda rekap dan Anda masukkan seperti hanya hasil akhir ini. Oke. Nah, saudara, begitu cara kerja dari menyusun neraca awal. Semoga Anda jelas, tapi Anda harus selalu tetap berlatih. Selamat belajar.